Selamat pagi semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Bapak ingatkan kembali, kita harus selalu mengikuti protokol dari pemerintah, tetap menggunakan masker, dan ketika hendak bepergian berinteraksi dengan orang ataupun kembali ke rumah tetap mencuci tangan. Jangan lupa itu. Materi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar pada kelas 5. Silakan disimak ya. Untuk materi kali ini tentang kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar, itu ada beberapa gerak dasar. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerak dasar lokomotor. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor. Yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Kita bahas ya. Gerak dasar lokomotor adalah gerak dasar yang dilakukan dengan cara berpindah tempat. Ingat ya, poin pentingnya, gerak dasar yang dilakukan dengan cara berpindah tempat. Berpindah tempat itu ialah ketika kamu berada di titik A, kemudian kamu melangkah atau berpindah menuju ke titik B. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak dasar lokomotor, berpindah. Contohnya, melangkah, berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Itu untuk gerak dasar lokomotor. Selanjutnya, gerak dasar non-lokomotor. Untuk gerak dasar non-lokomotor ini merupakan gerak dasar yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Kebalikan dari lokomotor tadi. Non artinya tidak. Ya, tanpa berpindah tempat atau tidak berpindah tempat. Non lokomotor tidak berpindah tempat. Artinya apa? Kita melakukan kegiatan atau melakukan latihan tanpa harus berpindah tempat posisi. Misalkan kamu di sini, cukup berdiri saja tanpa harus melangkah ke samping atau berlari. Ya, itu disebut dengan non lokomotor. Contohnya apa? Mengayun lengan ke depan belakang, mengayun lengan samping kiri kanan, menggerakkan kepala, kemudian mengayun kaki, dan masih banyak gerakan yang lain. Itu untuk gerak dasar non-lokomotor. Yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif adalah gerak dasar yang dilakukan dengan bantuan alat atau benda. Biasa alat yang digunakan adalah bola. Oke, yang pertama, gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor. Gerak dasar non-lokomotor adalah
gerak dasar yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Tanpa artinya apa? Dilakukan tetap di tempat. Seperti mengayun lengan. Ini mengayun lengan. Bisa ke depan, belakang depan, samping kiri kanan. Itu adalah mengayun lengan. Kedua, mengayun kaki. Atau menggerakkan kepala. Dan satu lagi, membungkukkan badan. Membungkukkan badan. Mengapa disebut gerak non-lokomotor? Karena dilakukan tanpa berpindah tempat. Kalian tidak berpindah dari titik A ke titik B. Kalian hanya berdiri di sini. Berdiri satu titik, kemudian melakukan gerakan tersebut. Itu disebut dengan gerak non-lokomotor. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif, gerak dasar yang dilakukan dengan cara menggunakan bantuan alat atau benda. Biasa alat digunakan seperti bola. Biasanya digunakan adalah bola. Ini ada sepak bola, bola sepak ya. Dalam permainan sepak bola dimainkan dengan cara ditendang. Ingat, dengan cara ditendang. Itu yang pertama, sepak bola. Yang kedua, bola basket. Bola basket dimainkan dengan cara di dribble atau dipantulkan seperti ini. Pertanyaannya, kan kita bergerak, berpindah tempat, bahkan kita tidak berpindah tempat ketika mendribble. Kenapa tidak disebut non-lokomotor? Atau kita berlari? Kenapa tidak disebut lokomotor? Karena tadi intinya punya satu. Kita menggunakan alat atau benda berupa bola. Jadi itulah disebut dengan gerak manipulatif. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk permainan sepak bola, gerak dasar manipulatif yang kita pelajari kali ini yaitu tentang cara menendang. Menendang dalam permainan sepak bola itu terbagi menjadi 3. Menggunakan 3 bagian kaki. Pertama, menendang dengan punggung kaki. Oke. Punggung kaki. Ini punggung kaki. Menendang dengan punggung kaki, ya. Yang kedua, menendang dengan kaki bagian dalam. Kaki bagian dalam. Ketiga, menendang dengan kaki bagian luar. Oke. Tiga bagian kaki itu sering digunakan dalam permainan sepak bola. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik menangkap bola. Menangkap bola pada dasarnya sama. Bisa menggunakan satu tangan atau menggunakan 2 belah tangan. Melempar juga sama. Bisa menggunakan satu tangan atau 2 belah tangan. Itu dalam permainan sepak bola. Yang selanjutnya yaitu tentang teknik menggiring. Menggiring dalam permainan sepak bola itu terbagi juga menjadi 3.
Menggiring dengan punggung kaki sama seperti menendang. Menggiring dengan kaki bagian dalam, dan menggiring menggunakan kaki bagian luar kaki, di luar. Ini di luar ya. Nah, untuk kalian yang belum paham yang mana punggung kaki, yang mana kaki bagian dalam, dan yang mana kaki bagian luar, kan Bapak contohkan. Punggung kaki adalah posisi di depan, kaki bagian depan. Ini adalah punggung, atau biasa disebut dengan kura-kura kaki. Kaki bagian dalam adalah bagian dalam. Ini luar. Ini kaki bagian luar, ini kaki bagian dalam. Yang mana berarti posisinya? Ini dalam. Ini dalam. Ini luar. Ini luar. Kemudian, kalau ada pertanyaan, saat menendang, kita menggunakan kaki mana? Oke, jawaban yang benar adalah kaki terkuat. Ingat ya, kaki terkuat. Mengapa dibilang kaki terkuat? Kok tidak kaki kanan? Kok tidak kaki kiri? Karena setiap orang itu berbeda. Ada yang kaki kirinya lebih kuat, ada yang kaki kanannya lebih kuat. Cukup sekian video dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan sampai lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya.